Puji nama Tuhan, selamat malam shalom Bapak Ibu. Dalam malam hari ini kita semuanya hadir di tempat ini dengan satu kerinduan bahwa kita rindu berjumpa dengan pribadi Yesus yang memberikan kekuatan dan sukacita dan pengharapan yang baru buat setiap hidup kita. Amin. Mari kita sehati sepikir kita mau rindu berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh-sungguh mengucap syukur sampai hari ini kami melihat kebaikan-Mu. Kami mengalami kasih setia Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tidak pernah berubah. Tapi semakin hari, semakin bertambah cinta-Mu bagi setiap kami. Inilah puji dan penyembahan yang mengalir dari hati kami bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita bangkitkan diri bersama saudara, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab Dia dahsyat, haleluya. Dan malam hari ini Kau curahkan sukacita yang melimpah bagi kami umat-Mu. Amin. Sukacita Tuhan dilimpahkan malam hari ini. Amin, 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 amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara bisa duduk kembali. Dalam malam hari ini tidak hanya sukacita yang boleh kami rasakan, tapi kami mengalami pribadi Tuhan, pribadi yang berkuasa, pribadi yang sanggup membebaskan bahkan membangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, bawa korban pujian syukur kepada Yesus malam hari ini. Oh, tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan
Kau tetap berharap kepada Yesus. Kau segalanya. Dengan hati yang percaya, saudara, dapat berani kasih setiamu selalunya dalam hidupku. Berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Dan malam hari ini kita belajar meresponi hati Tuhan. Tidak hanya mengikut Yesus, tapi belajar untuk taat dan setia. Belajar untuk mengerti hati Tuhan. Belajar untuk menangkap isi hatinya. Meskipun tidak ada pengharapan, saudara, tapi biar malam hari kau memutuskan, kami mau tetap berharap kepada Yesus. Pribadi yang tidak pernah mengecewakan, pribadi yang tidak pernah mempermalukan. Kalau bumi akan berlalu, segalanya akan lenyap, tapi kami percaya Tuhan kami tidak pernah berubah. Tuhan kami tidak pernah berhenti untuk menyertai. Tuhan yang kami sembah tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Tuhan yang kami sembah tidak pernah berhenti untuk menolong. Tidak pernah berhenti untuk memberikan kekuatan. Tidak pernah berhenti untuk memberikan pengharapan. Tidak pernah berhenti untuk memberikan jalan keluar. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Pandang Yesus. Angkat wajahmu, pandang Yesus. Sebab di dalam Dia ada jawaban. Sebab di dalam Yesus ada kekuatan. Sebab di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam kami kuat Malam hari ini kami yang lemah, kami dikuatkan kembali. Kami yang putus asa, kami terima pengharapan. Pujian tanganmu ajaib, pujian tanganmu sempurna Tuhan. Bagi kami, semakin hari semakin iman kami kuat di dalam Tuhan. Kami kuat di dalam-Mu, Yesus. Kau yang memampukan setiap malapetaku. Kau yang Tuhan kami. Kau yang menggendong kami. Kalau kami belum melihat pertolongan, kalau kami belum melihat mujizat, tapi ingatkan kami kembali tentang kesetiaan-Mu. Tuhan Yesus setia. Dia
Tuhan Yesus setia. Berdoanya kau percaya Dia setia. Tuhan Yesus setia. Angkat kedua tanganmu saudara dengan iman. Dia sangat gila. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia Tuhan yang mengerti. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Lebih lagi dengan iman percaya, Tuhan Yesus setia. Yes. Dia sama kita dalam segala susahku. Dia memberikan penghiburan. Dia memberikan kekuatan. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang, percaya Dia setia. Melewati kondisi apapun, dalam keadaan apapun, buat kami memahami penyertaan-Mu lebih dari cukup Tuhan. Mampukan kami untuk terus bersyukur. Mampukan kami untuk terus memuji dan berharap kepada Tuhan. Makasih. Terima kasih Tuhan. Mengerti, mempedulikan kami. Oh Yesus. Apapun keadaan kami mau percaya. Kami mau percaya. Yesus, katakanlah Syakabarala basah. Nikmati kasih-Nya saudara. Yesus, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kewajiban pemurah selalu sembah, ku puji, ku sembah. Kami mau percaya Tuhan. Oh, aku percaya
kemurahan-Mu, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan saat yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu menabur di rumah Tuhan. Kami rindu apa yang kami berikan ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita, kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Yang percaya katakan saudara, amin. Kita saudara-saudara Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban persembahan buat Tuhan. Selagi persembahan akan dijalankan, kita juga akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam hari ini. Kalau firman-Nya boleh menjadi pelita dan terang bagi kaki kita. Amin. Yes. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu berdamai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin-Mu selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa selagi ajari kami mengerti jalan-jalan-Mu. Kami percaya Tuhan, namun satu hati berjalan agar rencana yang indah. Tiada terduga hasil-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu Tuhan nyatakan amin. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin-Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami telah memuji Tuhan, kami yakin Tuhan yang kami sembah bertahta di atas setiap pujian kami. Dan kalau kami sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan, sekarang tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Kami perlu firman Tuhan, kami perlu tuntunan Tuhan, karena firman-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan. Dan firman-Mu yang menuntun setiap kami untuk kami menuju ke jalan kemenangan Tuhan. Untuk kami menang dalam setiap atas pergumulan-pergumulan yang sementara kami hadapi. Karena itu buka hati kami, Tuhan, buka pikiran kami untuk kami sungguh-sungguh boleh menerima firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan biarlah nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Dan mari sama-sama yang sudah memuji dan menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan ya Bapak Ibu. Shalom. Ya, bersyukur Bapak Ibu ya, kita malam hari ini bisa bertemu lagi di tempat ini. Bapak Ibu ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Iya, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Nah, boleh disalami Bapak Ibu kanan kirinya, katakan selamat datang di keluarga besar PDL Roy. Ya, disalami nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, disalam gini aja Bapak Ibu boleh. Ya, kalau belum tahu namanya, ditanya namanya boleh Bapak Ibu ya.
Puji Tuhan. Saya atas nama PDL mengucapkan selamat datang untuk Ibu bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami Persekutuan Doa Ekumene, kami berasal dari banyak gereja, banyak denominasi gereja. Kita di sini berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Mari sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, biar semangat kita. Nah, diberkati Bapak Ibu tadi lewat pujian penyembahan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat para pelayan Tuhan pujian penyembahan. Nah, Bapak Ibu, memang untuk di akhir-akhir zaman ini kita perlu banyak memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena jujur, ya kita kalau mau jujur dalam kehidupan kita yang sekarang-sekarang ini, masalah tambah kecil atau tambah banyak, Bapak Ibu? Oh iya, tambah banyak ya. Apalagi sejak pertalite 10.000, saya yakin masalahnya tambah banyak. Ya, ibu-ibu mulai bingung ngatur keuangannya. Ya, ya Bapak Ibu, masalahnya nggak tambah sedikit, tapi tambah banyak. Nah, orang Kristen pun, orang percaya itu luput dari masalah apa enggak, Bapak Ibu? Oh tidak. Bahkan katanya kalau ikut Tuhan Yesus itu kayaknya masalahnya tambah banyak. Ya, siapa yang merasa seperti itu? Oh, cuma sedikit, yang belakang ternyata tidak ada masalah. Ya, masalah tambah banyak. Tetapi seringkali memang Alkitab itu berkata memang orang Kristen nggak lepas dari masalah. Ya, banyak kali Alkitab juga menyebutkan orang-orang percaya kena masalah. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sering baca Alkitab, memang kata-kata yang digunakan nggak selalu kata-kata masalah. Nah, Bapak Ibu, sering sekali kita menemukan kata-kata yang namanya pencobaan. Ya, sering ya dengar kata itu ya, pencobaan. Nah, pencobaan sendiri itu kalau menurut kamus bahasa Indonesia, Bapak Ibu, artinya cobaan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menguji. Nah, sekali lagi saya ulangi, sesuatu yang digunakan untuk menguji. Nah, makanya saya sepakat dengan bahasanya Alkitab, pakai kata pencobaan. Karena orang Kristen, orang percaya itu tidak ditentukan kena masalah, tapi ditentukan kena pencobaan. Tujuannya pencobaan apa? Untuk menguji iman, ya, buat naik level, ya, biar rohaninya tambah dewasa, ya. Kalau orang tambah dewasa itu biasanya lebih bijak, ya, imannya lebih kuat. Nah, kerohaniannya juga kalau dinaikkan levelnya, ditambahkan kedewasaannya, itu biasanya imannya lebih sungguh-sungguh, lebih murni. Jadi orang Kristen itu memang harus kena yang namanya pencobaan. Kalau orang luar di sana itu kenanya masalah. Masalah itu bisa membuat kita semakin jatuh, membuat kita semakin turun, membuat kita semakin nggak percaya Tuhan. Tapi pencobaan tujuannya supaya kita naik level. Siapa yang mau naik level? Berarti siap kena? Iya dong, iya dong. Mau naik level, mau tambah dewasa dalam Tuhan, tapi nggak mau kena pencobaan. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Nah, tapi seringkali respon orang Kristen atau orang-orang percaya terhadap pencobaan itu biasanya gimana Bapak Ibu? Responnya bagaimana? Ya, Betul. Ada nggak yang di sini begitu dapat masalah, dapat pencobaan, gitu langsung, ini saya mau naik level. Ada yang di situ kayak gini? Atau begitu dapat masalah, ya ampun Tuhan, kok bertubi-tubi masalah itu. Satu belum selesai datang satu lagi, satu belum selesai datang satu lagi. Ya, atau begitu masalah datang, begitu pencobaan datang, mulai mikir, sopo sing iso dijaluk tolong ini. Ya, sopo ini ya. Nah, kebanyakan begitu ya. Atau yang paling sering ini, ya, ini bahasa saya main tebak depan aja, bahasa Surabaya, depannya S, belakangnya T. Apa ayo? Sambar. Biasanya ini paling sering ya, orang percaya. Biasanya apa? Sambar. Ya. Bersumut. Ngomel. Mengeluh. Ya. Siapa yang di sini kayak gitu? Wah. Oh. Yang angkat tangan cuma satu, yang lainnya saya yakin ini wajah malaikat semua ini. Pasti kalau datang masalah langsung, tidak apa-apa Tuhan. Pasti Tuhan bawa saya kepada kemenangan. Amin. Ya, betul gitu ya Bapak Ibu ya.
Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Soalnya lihat wajahnya Bapak Ibu ini wajah-wajah penuh kemuliaan soalnya. Jadi saya yakin wajah-wajah menang dalam setiap masalah. Ya, atau mungkin make-upnya ditebelin cuma nggak kelihatan. Enggak ya Bapak ya. Nah, tahukah Bapak Ibu Tuhan itu benci loh dengan orang yang mengeluh dan bersungut-sungut. Kita coba lihat sebentar 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Bawa atau Alkitab. Ya, ini kalau nggak bawa Alkitab handphone sucinya mari dibuka Bapak Ibu ya. Sekarang aplikasi enak ada. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Boleh baca bersama-sama, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu, ayat ini tuh sebenarnya ngomong tentang siapa? Yang bawa Alkitab konvensional dilihat perikopnya. Perikopnya apa itu? 1 Korintus 10. Israel sebagai suatu peringatan. Nah, siapa yang dibahas di sini? Bangsa Israel ya. Kita tahu sama-sama yang pernah sekolah minggu atau walaupun yang sudah dewasa pasti tahu sama-sama bangsa Israel itu bangsa yang suka bersungut-sungut, suka sambat ya. Itu. Jadi kalau orang kita ini tahu bangsa Israel itu bangsa yang terkenal tegar tengkuk. Ya, terkenal suka ngeluh, terkenal suka sambat, suka mengeluh. Betul ya Bapak Ibu? Nah, di sini tadi dikatakan dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka apa Bapak Ibu? Dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, sekarang aja Bapak Ibu melihat sebentar kejadiannya itu bagaimana tuh? Kok sampai ayat ini muncul kejadiannya itu bagaimana? Nah, buka bersama-sama dengan saya Bilangan 16. Bilangan 16 ayat 41 sampai 49 ya. Bilangan 16 ayat 41 sampai 49. Nah, Bapak Ibu akan lihat gimana Tuhan benci ya, benci, wangkel ya dengan orang yang bersungut-sungut. Nah, ini tetapi saya bacakan saja Bapak Ibu menyimak ya, tapi ya baik di layar atau di handphone menyimak supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu harus tahu, waktu mereka bersungut-sungut ini bukan bersungut yang pertama kali. Ini sudah kesekian kalinya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ya, bolak-balik ngomel sama Musa. Kenapa dibawa keluar dari bangsa Israel? Ya, kalau di bahasa Alkitab itu bahasanya ini Bapak Ibu apa sudah, karena ini kan ditulis oleh Musa, Alkitab yang bilangan ini ditulis oleh Musa, jadi bahasanya mungkin sudah baik ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya percaya pada waktu kejadian aslinya bahasanya orang Israel ngomel ke Musa itu kasar ya. Kalau orang Surabaya itu mungkin ngomong gini, gak gendeng kamu Musa, Mesir gak ono kuburan, kamu bawa kita ke padang gurun buat mati, gak gendeng lah. Mungkin ngomongnya begitu, tapi saya yakin kasar, karena orang mangkel kan gak mungkin ya. Orang mangkel itu gak mungkin ngomongnya halus gitu ya, gak mungkin ya. Saya mangkel sama kamu, ya. Saya gak suka dengan apa yang kamu lakukan, loh bagus sekali ya kan. Gak. Kalau mangkel kan pasti, oh ini kok wencek no, betul ya. Kalau orang Surabaya, wencek no. Ini bangsa Israel ini sudah kesekian kalinya ngomel sama Musa dan Harun ya. Ayatnya 42, ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupi dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan dengan kemuliaannya turun. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Musa menemui Tuhan pada waktu itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya apa? Kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Sebentar Bapak. Nah, pada waktu bangsa ini bersungut-sungut, Tuhan itu tahu bangsa ini bersungut-sungut, maka awan kemuliaan Tuhan turun, hadirat Tuhan turun. Lalu Musa dan Harun menemui hadirat Tuhan pada waktu itu. Lalu Tuhan bilang, tadi ayatnya gimana? Pergilah dari tengah-tengah umat ini. Kenapa Musa dan Harun disuruh pergi? Sebab Tuhan mau apa? Menghancurkan mereka. Ya, Tuhan itu mau menghancurkan umat Israel.
umat yang katanya umat pilihan Allah, ya umat pilihannya Tuhan. Lah umat pilihan saja dihancurkan Bapak Ibu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ini siapa? Ya toh, umat Israel, umat pilihan Tuhan aja bersungut-sungut dihancurkan. Nah kita lihat seberapa parah Tuhan marahnya. Next, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubulah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Musa sama Harun waktu dengar Tuhan mau menghancurkan umat Israel, gopo mereka. Waduh, gimana nih, bangsa Israel sudah mau dimusnahkan. Akhirnya Musa menyuruh Harun untuk apa itu? Ambil perbaraan, bubulah api ke dalamnya dari atas mezbah, disuruh buat mezbah, disuruh buat korban bakaran, supaya apa? Supaya Tuhan tidak marah. Next, kita lihat lagi. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaat itu, dan tampaklah tulah mulai di antara bangsa itu. Jadi waktu Harun masih mempersiapkan ya korban persembahannya, korban bakarannya, supaya Tuhan tidak marah, baru mempersiapkan, Tuhan itu sudah mulai menghajar bangsa Israel. Ya, Tuhan sudah mulai kasih kena tulah bangsa Israel. Ya. Lalu dibubunyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Next. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Jadi pada waktu Harun membakar korban bakaran itu di tengah-tengah umat itu, beberapa orang sudah mati. Beberapa orang sudah dihajar Tuhan, sudah sampai mati. Beberapa masih hidup. Makanya buru-buru Harun membuat korban bakaran. Next. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara perang. Bayangkan Bapak Ibu, baru sekejap saja Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ya, pada waktu itu Allah Israel marah, ya Allah Israel murka. Yang mati berapa Bapak Ibu? 14.700 orang. Paham Bapak Ibu? Tuhan itu sama orang yang bersungut-sungut itu marah betul, jengkel betul. Bagaimana gak jengkel Bapak Ibu? Orang-orang Israel itu mengalami mujizat Tuhan itu setiap hari. Ya, ada yang namanya tiang awan, tiang api. Ya, lalu mereka pakai kasut, pakai sepatu. Itu 40 tahun itu tidak pernah jebol, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu merek mahal pun paling 1 tahun, 2 tahun jebol pasti. Ya, saya pernah punya sepatu mahal sedikit, itu 2 tahun harus jebol, Bapak Ibu. Walaupun dirawat-rawat ya jebol, ini 40 tahun nggak jebol Bapak. Itu kalau dijual sekarang harganya aman-aman ya. Ya, belum lagi mana dari surga. Ya, mereka dipelihara sedemikian rupa tapi bersungut-sungut. Mirip siapa? Mirip siapa Bapak? Wah, hanya satu yang jujur. Yang lainnya terpana. Itu aku aja. Ya, mirip siapa? Sudah menerima pertolongan Tuhan, sudah menerima pemeliharaan Tuhan, ya. Ya Bapak Ibu sama saya ini kalau sampai ada hari ini itu kan bukti pertolongan pemeliharaan Tuhan, betul ya? Tapi masih sering sungut-sungut apa enggak? Jagonya Pak saya. Iya, sama kayak bangsa Israel. Nah Tuhan benci banget dengan orang yang bersungut-sungut. Bayangkan, Tuhan tahu mereka bersungut-sungut. Tuhan bilang sama Musa, tak hancurkan bangsa ini. Baru buru-buru mereka, Musa sama Harun menyiapkan korban supaya Tuhan tidak marah nih, pakai korban bakaran dan lain sebagainya. Baru mereka menyiapkan, Tuhan sudah hajar habis. Yang mati sampai 14.700. Bayangkan, nggak saking bencinya Tuhan sama orang yang bersungut-sungut. Makanya itu kalau menghadapi masalah jangan. Iya, Tuhan marah. Nah kalau Tuhan marah Bapak Ibu, bisa nggak pertolongan datang? Bisa nggak mujizat datang? Nggak bisa. Bapak Ibu kalau mangkel sama marah sama seseorang, masa Bapak Ibu marah sama seseorang, aku marah dong ibu. Wes tak wong iku tak kei duwe. Loh, marah tapi kei duwe, kan enggak mungkin kan? Iya toh? Bahkan walaupun dia butuh uang pun, kalau kita marah-marah sama dia, pasti kita nggak akan mau ngasih, betul ya? Wes gak gendeng tak kei, wes gak paten, gak butuh aku deh, iya toh? Biasanya kan kita ngomong gitu. Gak mungkin Bapak Ibu lagi makan Bapak Ibu ngasih, gitu loh. Ya, Bapak Ibu mangkal sama A misalnya, Bapak Ibu kirim ke rumahnya roti.
lalu dikasih tulisan saya mangkel sama kamu, makanya kamu tak kasih roti. Itu orang, iya kan? Kalau namanya mangkel nggak mungkin mau kasih sama. Kalau Tuhan mangkel sama kita, lihat kita ini bersungut-sungut. Waduh, anak Sito ini rere, wes ditolong Tuhan, sudah tak tolong luar biasa, ya kehidupannya sudah tak berkati luar biasa, bersungut-sungut aja, ya makanya nggak ditolong, pertolongan Tuhan nggak datang, mujizat nggak datang, ya karena suka apa? Bersungut-sungut. Nah lalu gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan kalau pencobaan itu datang? Ya, apa yang harus kita lakukan? Buka lagi 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Nah ini ayat yang sering kali kita tahu Bapak Ibu ya. Sebentar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan kalau pencobaan datang? Jawabannya ini. Ya kita tanggunglah. Kalau pencobaan datang, ya kita tanggung. Artinya apa? Ya kita jalani. Tidak pakai bersungut-sungut, tidak pakai nggak pakai sabar. Ya, kalau pencobaan datang, ya kita tanggunglah, kita jalani. Tapi jangan pakai ngomel, jangan pakai bersungut-sungut. Aduh Pak, tapi kadang-kadang berat sekali Pak. Nggak segampang yang diomongkan, dijalani. Kenyataannya berat. Ingat ada janji Tuhan. Bilang apa? Pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan yang biasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus tahu Anda bukan Superman. Tuhan Yesus tahu Anda bukan Batman, Anda bukan Iron Man, Spider-Man, yang Man bukan. Ya, iya Wonder Woman, ya Wonder Woman maksudnya. Ya, tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu, makanya dikasih ayat ini. Tuhan Yesus kasih pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kalau ada orang bilang, aduh aku nggak kuat ini, yang bohong Tuhan apa dia? Oh bukan, pertanyaannya bukan yang bohong, yang lebay siapa? Yang lebay kita. Loh Tuhan sudah bilang kok, Tuhan tidak pernah bohong. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti kalau kita ngomong nggak kuat, kita ini lebay. Nah, betul ya Bapak Ibu, setuju sama saya? Karena kan ayatnya ngomong gitu. Tuhan kan tidak pernah kasih pencobaan yang melebihi kekuatan manusia. Tapi kan kita sering ngomong kayak gitu kan, gak kuat Tuhan, gak kuat Tuhan. Coba Tuhan Yesus datang, coba Tuhan datang ke Bapak Ibu langsung ngomong gini, gak kuat, boleh lah, mau pulang. Pasti Bapak Ibu jawab, gak mau. Iya kan? Kenapa jawab gak mau? Karena soto masih enak Pak. Karena nasi goreng masih enak Pak. Iya toh Bapak Ibu. Tuh pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dikatakan apa? Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Ya, jadi nggak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Lihat, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar supaya kita dapat nanggung. Nah Bapak Ibu, dalam setiap pencobaan, permasalahan yang kita alami, Tuhan itu sudah siapkan jalan keluar, ya. Nah masalahnya jalan keluar ini kadang-kadang gini Bapak Ibu, masalah baru mulai itu sudah minta jalan keluar, ya. Masalah baru muncul sudah minta jalan keluar, ya. Tidak bergumul dulu, ya. Tidak bergumul dulu. Nah kita sebagai orang percaya, kita diberikan masalah, kita bergumul dulu. Nah Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Pak, tapi aku tidak bisa lihat Pak. Belum berarti. Ya, berarti belum. Bergumul dulu sampai nanti Tuhan kasih jalan
keluar. Nah, terus yang kedua, yang sering terjadi gini Bapak Ibu, jalan keluarnya sudah ada, tapi Tapi tidak sesuai harapan kita. Bangsa Israel itu dipelihara Tuhan Bapak Ibu di padang gurun, tiang awan tadi, tiang api, roti mana dari surga. Itu kan bukti pemeliharaan Tuhan. Itu kan jalan keluar yang diberikan Tuhan. Mereka lapar diberikan jalan keluar, mereka kepanasan diberikan jalan keluar. Ya, tapi bangsa Israel tidak mengharapkan itu Bapak Ibu. Yang diharapkan apa? Kayak di Mesir, tempat yang enak, gedung yang besar, ya, makanan yang enak. Itu yang diharapkan bangsa Israel. Padahal kan Tuhan janjikan apa? Jalan keluar. Itu masih jalan keluar, belum berkatnya, belum kemuliaannya. Kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan apa? Kanaan. Di situ buahnya berlimpah-limpah, susu dan madunya berlimpah-limpah. Ya, tapi bangsa Israel tidak mau, mintanya kayak di Mesir. Padahal Tuhan sudah kasih jalan keluar, dipelihara luar biasa di padang gurun. Nanti berkatnya itu di Kanaannya. Nah, kita seringkali sama kayak bangsa Israel Bapak Ibu. Ya, kita dikasih jalan keluar, tapi kita bilang apa? Saya tidak mau yang begini Tuhan. Loh, itu baru jalan keluar Bapak Ibu, belum berkatnya. Nanti berkatnya ada, itu kan masih jalan keluar. Loh, Tuhan itu kurang baik apa? Jalan keluar dikasih, nanti berkat itu sudah ada lagi menanti kita. Ini masih jalan keluar. Iya Bapak Ibu. Tapi seringkali kita apa? Bersungut-sungut. Ya, akhirnya jalannya tutup sama Tuhan. Wong ngomel aja kok, gitu. Sambat aja. Jadi tutup jalannya sampai Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu, dalam menghadapi pencobaan jangan sering bersungut. Ojo gawe Tuhan ngamuk Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin boleh bikin suami marah, Bapak Ibu mungkin boleh bikin istri marah, boleh bikin anak-anak marah. Ya, paling pol gak disoko, ya betul. Paling pol gak direken nih atau betul ya Bapak Ibu. Kalau suami marah sama istri kan paling pol ya gak direken nih atau. Tapi kan tetap makan toh, tetap dikasih makan toh, betul Bapak Ibu ya. Ya. Tapi kalau bikin Tuhan marah, bikin Tuhan jengkel, muateng. Karena jangan salahkan Tuhan. Seringkali kita dalam masalah itu berputar terus, kayak mari-mari. Wes ya ngono masalahnya. Terus di situ. Kenapa? Kakean mana? Bahasa yang lebih kasar kakean cang. Oh Ibu ya, itu paling enak kalau orang Surabaya ngomongnya. Iya toh? Iya. Makanya gancok. Makanya Bapak Ibu tadi pagi yang ikuti doa pagi, siapa ada di pagi ikuti doa pagi? Wah Bapak Ibu luar biasa, kadang ikut doa pagi. Wah ada yang ikut ya. Makanya kalau ikut doa pagi tadi saya sampaikan apa? Orang kalau kita ini orang percaya kalau berbicara itu lebih baik ngomongin firman Tuhan aja, betul ya? Daripada ngomel, daripada sambat itu ngomong firman, ya. Kalau kita ngomong firman itu loh, kita nabur benih, betul ya Bapak Ibu? Ngomong aja Tuhan pasti memberkati aku, karena enak didengar ya. Aku pasti dipulihkan, Tuhan pasti memberkati aku, karena enak Bapak Ibu dengarnya toh. Daripada masalah boy, gak mari-mari, ya. Bojongnya ini, anaknya ini suambet terus, kabeh disambati, ya toh. Ya. Kita marah-marah sendiri, kita marah-marah sama Tuhan. Nah itu kan omongan yang negatif keluar. Ya bikin Tuhan marah. Nah bikin Tuhan marah, Bapak Ibu pikir kalau dengan ngomong gitu Tuhan itu keluar gitu belas kasihnya. Enggak Bapak Ibu. Tuhan tambah semakin marah sama kita, Tuhan semakin benci, semakin enak belum kita. Makanya pertolongan Tuhan nggak turun-turun, mujizat Tuhan nggak turun-turun. Kenapa? Tuhan itu loh, juga lihat kita. Ya, Bapak Ibu pernah ya, enak lihat orang. Lihat orang ngomong aku enak gitu, pernah ya? Pernah ya? Muals gitu loh Bapak Ibu. Lihat dia ngomong gitu ya, kudu ninggal gitu ya Bapak Ibu ya, gitu loh. Ya kan? Sama. Tuhan lihat kita ngomel, kita bersemangat-semangat itu Tuhan kayak, malas, gitu loh. Loh, Bapak Ibu jangan pikir ya Bapak Ibu, Tuhan itu memang maha kasih. Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tapi nak kita bencet, Tuhan juga nggak kompromi dengan hal-hal yang demikian, Bapak. Ya, Tuhan nggak kompromi dengan dosa. Ya, Tuhan itu pasti menghukum setiap dosa.
Nah Tuhan juga gak suka dengan orang yang ngomel, dengan orang yang sambat. Gak suka Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu simpel ya, kalau Bapak Ibu ingin terima pertolongan Tuhan, ingin terima mujizat daripada Tuhan, gampang. Kuncinya ya, hatiku kepengen marah, kepengen ngomel. Kuncinya ya, tinggalan Bapak Ibu makan nopo gitu loh, mangan ronde, mangan angsle gitu Bapak Ibu ya, tinggalan kemana gitu, daripada keluar perkataan yang jelek. Atau kalau Bapak Ibu mau, perkatakan firman Tuhan saja, begitu loh Bapak Ibu. Dengan begitu nanti pertolongan Tuhan akan turun. Tuhan akan melihat, anakku ini luar biasa, kena pencobaan gini tidak ada bersungut-sungutnya, malah memuliakan aku, malah ngomong firman Tuhan ya. Jadi jangan bersungut-sungut, ingat, bilang kanan kiri, jangan bersungut-sungut. Ya. Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan ya. Tadi firman Tuhan kan sudah janji Tuhan, kalau ada jalan keluar dalam setiap persoalan. Tapi belajar ikut maunya Tuhan, jangan karepe dewe, ikut maunya Tuhan. Kalau Tuhan kasih jalan keluar demikian, ya ikuti Tuhan. Karena nanti di balik jalan keluar itu ada kemuliaan, ada berkatnya Bapak Ibu. Seringkali jalan keluar itu kayaknya kok ini bisa jalan keluar, ya tapi ikuti saja. Nanti Tuhan pasti akan siapkan kemuliaan. Nah Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang jalan keluar, ngomong-ngomong tentang hikmat, saya ada sebuah kesaksian. Sebelumnya bukan saya yang punya kesaksian, yang punya kesaksian ini sebenarnya anak saya. Anak saya punya kesaksian. Kesaksian ini sederhana, simpel banget Bapak Ibu. Tapi waktu saya dengar kesaksian ini, saya merasa bahwa iya ya, Tuhan itu kasih jalan keluar yang sederhana, simpel, bukan yang wah gitu loh, bukan yang wah, tapi jalan keluar ini cukup untuk menolong kita, cukup untuk menolong kita dalam setiap persoalan dan pergumulan kita, Bapak Ibu ya. Ada yang mau dengar kesaksiannya? Ya, saya undang anak saya ke depan ya. Sini. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pengen dengar kesaksiannya ya. Nanti didengarkan ya. Shalom. My name is Shanna. I want to tell you about story about how Jesus can help me. One day at school, I peed. I want to go to toilet, and then I pee, flush the toilet. I done. I get my pants, and then I want to open the door, and then it cannot. It's locked, and I think I trapped because the door is locked. I screaming, but nobody can hear me. But I remember my mom said to me, I pray in my heart and my head, and then it's magic. Now Jesus gave me an idea. And then I see the small rectangle. I open it, and then I see Mr. Pancha. I call him, Mr. Pancha, help me. And then Mr. Pancha help me, and then I spinning the handle door. I was free. That story how Jesus can help me. If Jesus help me, Jesus help you too. Thank you. Mohon maaf dan subtitlenya Bapak Ibu paham ceritanya? Oke, jadi Bapak Ibu yang saya ceritakan secara singkat saja Bapak Ibu ya. Jadi anak saya ini sebenarnya anak yang cukup pemalu Bapak Ibu, dan sebenarnya cukup tidak percaya diri, dan orangnya diam sekali gitu. Nah suatu ketika dia ini ada pelajaran olahraga, karena pelajaran olahraga tempatnya di atas di rooftop, karena sekolahnya ada rooftopnya begitu. Nah dia memang sering ke toilet kalau di sekolah gitu Bapak. Tapi biasanya toiletnya itu pada waktu mata pelajaran yang lain, dan toilet itu di bawah biasanya ada yang nungguin ya, sehingga kalau dia butuh apa-apa pada waktu ke toilet ada yang menolong Bapak Ibu. Nah tapi pada waktu itu dia
pakai kamar mandi yang di rooftop. Nah, kamar mandi yang di rooftop itu karena dia nggak biasa, dia nggak tahu tempat nyalakan lampunya di mana. Terus juga nggak ada yang menjaga di situ. Nah, pada waktu itu juga gurunya nggak notice sama dia, sehingga pada waktu dia mau ke kamar mandi, gurunya nggak notice sama dia. Dia masuk gitu aja, dia nggak nyalakan lampu karena dia nggak tahu tempat lampunya. Dia sudah tutup pintunya dan sudah dia pipis di situ. Nah, tapi pada waktu dia selesai pipis, dia mau keluar, ternyata pintunya itu terkunci, gitu loh. Dia tutup pintunya terkunci, nggak tahu gimana, nggak bisa dibuka, gitu loh. Nah, tipe anak saya, itu biasanya kalau mengalami situasi seperti itu, dia pasti nangis. Dia pasti diem aja dan dia pasti nangis. Karena dia yang cukup tertutup dan nggak percaya diri juga, Bapak Ibu ya. Jadi bukan tipe anak yang terbuka gitu loh, Bapak Ibu. Nah, tapi yang luar biasa, dia cerita sama itu pada waktu itu sama saya, mama dan papanya. Dia bilang dia ingat perkataan mamanya, ya, yang bilang kalau Shena takut, Shena doa sama Tuhan. Ya, kami mendidik anak kami itu takut akan Tuhan, mendidik untuk dia dekat dengan Tuhan. Sama seperti kami juga anak-anak dari Pak Edi ini juga kami dari dulu dididik untuk takut akan Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti itu, anak yang penakut ini, anak yang memang sebenarnya kurang percaya diri ini, dia tiba-tiba bisa bisa berdoa dalam hati dan pikirannya. Dan tadi dia berkata, Tuhan memberi saya ide. Tuhan memberi ide. Jadi kalau pintunya itu, kamar mandinya itu memang nggak bisa dibuka, tapi di bawah itu ada kayak kotak gitu loh, Bapak Ibu ya. Kotak untuk kayak apa sih itu, tempat angin ya, lubang angin ya dari situ. Nah, dalam keadaan gelap begitu, dia bisa menuju ke tempat itu. Nah, lalu lewat sela-selanya dia bisa melihat di situ ada gurunya, salah satu gurunya sebenarnya. Salah satu gurunya yang bernama Mr. Panca tadi, Mr. Panca. Nah, lalu dengan hikmat Tuhan dia panggil Mr. Panca. Mr. Panca, help me. Dia teriak beberapa kali untuk Mr. Panca bantu dia. Teriakan beberapa kali, akhirnya gurunya lihat ada yang ngomong dari arah kamar mandi. Akhirnya gurunya datang kepada dia dan dia bilang, Mr. Panca, aku terkunci di dalam, tolong aku, gitu. Nah, itu pintunya nggak bisa dibuka dari luar, Bapak Ibu. Terpaksa Mr. Panca harus tuntun dia untuk membuka dari dalam. Nah, ini sebenarnya hal yang luar biasa, Bapak Ibu, karena tipe anak ini, Shena ini, dia akan istilahnya kalau di dalam keadaan begitu, pasti dia akan panik, Bapak Ibu. Dia akan nangis dan akan apa, dan mungkin bisa diarahkan begitu. Tapi dia dengan bisa begitu tenangnya, dia diarahkan oleh gurunya untuk membuka pintu itu. Dan sampai akhirnya karena bisa diarahkan oleh gurunya, dia cukup tenang diarahkan oleh gurunya, akhirnya dia bisa membuka pintu itu sesuai instruksi gurunya. Nah, lewat peristiwa ini, saya juga belajar, Bapak Ibu. Lewat hal-hal yang sederhana, Tuhan tuh ngasih kita jalan keluar. Nah, terkadang kita aja yang panik gitu loh. Wow, gimana gitu? Padahal anak saya ya sederhana. Dia berdoa di dalam hati dan pikirannya. Jadi dia bilang dia berdoa dalam hati dan pikirannya. Dia tak ngomong, dia berdoa dalam hati dan pikiran. Sesuai pesan yang selalu disampaikan oleh mamanya gitu. Kalau Shena takut, Shena berdoa dalam hati. Dia berdoa dalam hati, Tuhan kasih aku ide. Nah, Tuhan kasih dia ide untuk ke tempat ventilasi. Bayangkan Bapak Ibu, anak usia segini, Bapak Ibu. Anak yang penakut usia segini dan yang gak pedean, itu bagi saya waktu dengar ini jujur terharu. Kok bisa dia dalam keadaan gelap gitu mikir kayak gitu? Dalam keadaan gelap, Bapak Ibu, karena dia gak tahu tempat nyalakan lampunya gitu. Dia bisa kepikiran minta Tuhan ide dan lalu Tuhan arahkan kepada ventilasi kecil gitu. Saya rasa dia pun sebenarnya nggak tahu fungsi tempat itu untuk apa, fungsi ventilasi angin itu untuk apa. Dia hanya dikasih Tuhan ide ke situ, dia lihat di situ ada gurunya, dia panggil gurunya lewat ventilasi. Itu pun kesekian kali dia teriak baru gurunya noleh. Lalu tiba-tiba gurunya datang dan gurunya mengarahkan dia. Semestinya kalau tipe seorang seperti dia nggak akan bisa diarahkan gitu. Karena kenapa? Karena pasti dia panik, karena pasti dia bingung. Ya, dan saya kadang ngasih arahan ke dia aja dalam keadaan biasa aja, kadang dia bingung. Nah, apalagi dalam kondisi kayak gitu gelap kayak begitu. Karena memang untuk membukanya itu butuh cara khusus gitu loh, Bapak. Dan ternyata pada waktu dia bisa mengikuti arahan gurunya sehingga dia bisa keluar.
Nah, tadi di akhir kesaksiannya dia bilang kalau Tuhan Yesus bisa tolong saya, Tuhan Yesus bisa tolong Bapak Ibu. Amin. Kita tepuk Saya undang pemain musik, worship leader. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan jangan kita bersungut-sungut. Karena apa? Karena dalam setiap pencobaan yang Tuhan kasih, jalan keluar itu pasti ada. Jalan keluar sekali lagi pasti Katakan bersama saya, jalan keluar pasti ada. Belum, belum semua. Katakan jalan keluar pasti ada. Kasih tahu kanan kiri, jalan keluar pasti ada. Kasih tahu lagi sebelahnya, karena itu jangan bersungut-sungut. Karena itu jangan bersungut-sungut, bilang. Iya. Kita nggak boleh, sebagai anak Tuhan nggak boleh bersungut-sungut. Kasih F, kasih F. Kasih F. Oh, belum nyala. Kita lakukan nggak boleh bersungut-sungut. Yang boleh kita lakukan ini Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan, saya udah Bapak Ibu makin bagus. Saya udah Bapak Ibu makin berdiri. Bapak Ibu gini Bapak Ibu, dalam setiap persoalan datang, kita ini selalu tertarik untuk ngomel, betul kan? Betul ya? Kita ini tertarik untuk ngomel. Kenapa? Karena kita ini nggak biasa, kita nggak suka dalam keadaan nggak enak, betul Bapak Ibu? Saya percaya kita nggak ada satupun di sini yang nggak suka keadaan nggak enak, yang suka keadaan nggak enak. Semuanya pasti nggak suka keadaan nggak enak. Dan terkadang itu mancing kita buat ngomel, betul Bapak Ibu ya? Atau terkadang orang yang bikin masalah dengan kita, ini membuat kita mangkel dan kita cenderung untuk ngomel, betul Bapak Ibu? Tapi hari ini kita sama-sama belajar, Tuhan tuh gak seneng loh dengan orang ngomel. Tuhan tuh gak seneng umatnya ngomel. Gak seneng sama sekali Bapak Ibu. Benci sama sekali. Nah, saya minta Bapak Ibu jangan buat Tuhan marah sama kita. Karena kalau Tuhan marah sama kita itu menyusahkan diri kita sendiri. Nah makanya kita seringkali gak menemui jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Bukan karena Tuhan gak sanggup tolong kita, tapi terkadang kitanya yang bermasalah. Kitanya yang suka ngomel. Nah hari ini komitmen dalam diri Bapak Ibu, kalau ada masalah jangan ngomong, ya pakai mulut Bapak Ibu untuk sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan mengajarkan kami untuk tidak bersungut-sungut, tidak memberutu, tidak sambat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menerangkan firman bagi kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Sehingga kami selalu apapun masalah datang, kami selalu bersyukur. Karena di balik masalah itu, di ujung masalah itu, ada kemuliaan Allah yang Allah berikan bagi kami. Roma 8 ayat 18. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua kepada ini diberkati dan persembahan ini untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan.
Betapa baik Engkau kasih-Mu tiada bersuara. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau kasih-Mu tiada bersuara. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mungkin ada pengumuman. Ya, puji Tuhan ya, firman Tuhan luar biasa malam hari ini. Jangan apa tadi? Jangan semut, jangan sambatan ya. Ada masalah apa saja jangan sambat. Lu kenapa? Tuhan itu ya sudah dikasih berkat Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, ya sampai lolos COVID lagi. Amin. Lu kalau kita bisa hidup sekarang itu karena anugerah Tuhan. Ya, amin. Ya, itu sebabnya kita harus ada apa rencana Tuhan supaya kita diloloskan dari COVID. Itu Tuhan mau kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Bangsa seperti bangsa Israel sudah dilepaskan dari bangsa penjajahan di Mesir. Mas sudah lihat mujizat Tuhan lewat laut Teberau sudah dibelah dua. Minta roti dikasih roti, minta burung puyuh dikasih burung puyuh. Masih sambatan, masih yang bersyukur-syukur. Makanya Tuhan mangkel. Dan ingat baik, kalau Tuhan izinkan masalah itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita, tidak mungkin akan melebihi kekuatan kita. Amin. Tidak mungkin hanya anak kecil segini umur 3 tahun, 4 berapa tahun? 5 tahun. Lalu bapaknya Rudi, Nyo itu ada beras 1 kuintal ya, tolong diangkat ya. Tidak mungkin disuruh angkat. Tuhan tahu, Tuhan tahu masalah yang kita izinkan kepada kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Nah itu sebabnya Bapak Ibu ya, jangan bersungut, ya, harus bersyukur. Amin. Ya. Apa yang kau ucapkan di hadapanku, itu yang aku akan lakukan. Bilangan 14:28. Ya jangan sampai bersungut. Ingat Amsal 18:21, mati dan hidup hanya tergantung 3 perkataan. Perkataan yang positif. Oke, ya pengumuman untuk hari Senin sampai Sabtu kita ada ibadah pagi ya, doa pagi tadi pagi khotbah ya dari Senin sampai Sabtu antara jam 5:30 sampai jam 6 ya. Oleh IG, Instagram. Hari Rabu ada pemahaman Alkitab ya 6:30 sampai selesai. Dan juga hari Senin pagi ada doa puasa ya di tempat ini. Dan juga besok ada ibadah di cabang ya di Perak. Ya. Dan juga Sabtu di Jember ya. Ya untuk pengumuman seperti ini ya. Saat ini itu seperti itu dulu ya. Kita bangkit berdiri. Kita akan tutup. Ruang selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia.
Sebelum kita doa penutup, malam hari ini ada yang berulang tahun. Ya, saya minta Ibu Felin sama Rudi ke depan, kita akan berdoa. Ya, hampir harinya hampir sama ya. Kita berdoa untuk Felin sama Rudi yang berulang tahun ya. Oke Bapak Ibu ya, ini mereka ada suami istri yang membantu yang setia melayani ya. Jauh-jauh datang ke sini, bawa anak juga luar biasa ya. Mereka setia untuk melayani Tuhan. Dia beribadah dengan Tuhan. Oke, kita akan doakan supaya mereka sungguh dipakai Tuhan lebih luar biasa dengan berkat yang luar biasa. Kita arahkan tangan kita ya pada Rudi dan Fen. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh kasih dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Tuhan sudah tambahkan umur setahun lagi bagi Rudi dan Fen Tuhan. Memberkati mereka dengan tambah umur setahun lagi, iman mereka ditambah-tambahkan, kesetiaan mereka ditambah-tambahkan melayani Tuhan. Berikan berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub turun atas mereka Tuhan. Terima kasih apa yang mereka lakukan dibuat bersama Tuhan, dibuat Tuhan berhasil sukses. Usaha bisnis mereka Tuhan buat berhasil, mereka menjadi kepala bukan ekonomi bukan turun. Dijauhkan dari kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, Tuhan jauhkan. Buat mereka berhasil. Apa yang mereka cita-citakan Tuhan sudah yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan juga berdoa usaha bisnis mereka. Mereka Tuhan curahkan semua berkat dari utara selatan timur barat, tercurah usaha bisnis mereka. Pelayanan mereka di setan tanda ajaib. Mereka sungguh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak bangsa seluruh bangsa. Anak-anak mereka semua diberkati oleh Tuhan. Mereka bertumbuh sempurna jasmani rohani. Menjadi terang hidup mereka menjadi terang bagi banyak bangsa seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih orang tua yang kami bisa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami berkat di langit, berkat jasmani rohani kesehatan ini melimpah-limpah tercurah bagi Rudi, Felin dan anak-anak Tuhan. Puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus dan syukur sama-sama katakan amin. Kita angkat tangan kita dan kita pulang dengan berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Malam hari ini Tuhan sudah melawat kami melalui ibadah Tuhan malam hari ini. Ya, setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan beri kekuatan bagi kami. Setiap kami yang mengalami masalah diberikan sudah diberikan jalan keluar. Dan tetap selalu bersyukur karena kami memiliki Yesus Tuhan yang tidak pernah Tuhan mengizinkan masalah itu melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ajarkan kami selalu bersyukur. Roh Kudus menolong kami dari kelemahan-kelemahan kami dengan doa-doa dan doa-doa yang tidak terucapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami juga mau berdoa untuk ibadah setiap jadwal ibadah atau program-program yang sudah ada di PDL. Tuhan memberkati. Bagaimana kami juga pada bulan Desember kami juga akan membuka lagi satu cabang juga yang ada di Manado. Tuhan yang berkati semoga cabang ini dibuka supaya lebih banyak lagi jiwa dilawat oleh Tuhan melalui ke PD dan PDL ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan juga memberkati setiap umatmu, jemaatmu yang sudah menjadi saluran berkat dan melakukan pelayanan PDL ini. Kembalikan berkat mereka berlipat-lipat. Tim yang juga sudah melayani malam hari ini memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu mohon kembali ke rumah masing-masing, mohon Tuhan memberikan berkat makanan dan minuman sehingga menikmati sucikan kudus firman Tuhan. Beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, kesehatan dan Tuhan yang luar biasa kita menikmati itu lebih lagi. Dan selanjutnya jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Biar Tuhan sertai lindungi, tibakan di rumah masing-masing selamat. Dan jemaat angkat tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan di sini kedua kali untuk menjemput kita di bawah dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan Tuhan yang luar biasa melimpah. Sukacita dan sejahtera, penghiburan dan juga persekutuan dan kuasa urapan kudus dan kudus yang dasar Tuhan yang melimpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha sudah 2 kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.